Halo Honey Bear, udah lama nih Razemverse nggak upload lagi. Semoga kalian sehat terus dan dilancarkan rezekinya ya. Kali ini Razemverse mau nyeritain film yang udah ditunggu-tunggu, yaitu Godzilla vs Kong. Film yang dirilis tahun 2021 dan disutradarai oleh Adam Wingard. Ini menceritakan kisah Godzilla dan Kong itu sendiri, di mana dua Titan ini saling adu kekuatan. Tapi akhirnya mereka bersatu untuk menghentikan misi berbahaya yang mengancam makhluk-makhluk itu. Tanpa banyak basa-basi, yuk lihat alur ceritanya. Film ini menceritakan suatu tempat di Skull Island yang dihuni oleh satu Titan yang bernama Kong. Kayak orang biasanya, Kong ini melakukan kebiasaan selepas bangun tidur. Lalu scene beralih ke seorang anak bernama Jia. Di dalam sana juga ada sebuah kamera untuk memantau pergerakan Kong. Jia kemudian menghampiri Kong untuk memperlihatkan boneka berwujud Kong buatannya sendiri. Diketahui, Jia adalah seorang tunarungu yang berbicara menggunakan isyarat. Sekilas info aja nih, Jia adalah anak dari dua penduduk asli Lui di Skull Island. Pada suatu hari, Skull Island terdapat bencana yang menewaskan orang tuanya Jia serta penduduk asli Lui lainnya. Namun, Jia sendiri berhasil diselamatkan oleh Kong. Sejak itulah, Jia dan Kong memiliki ikatan batin. Kong sendiri udah tahu kalau tempat tersebut hanya sebuah proyeksi, bukan tempat asli, yang dimana itu adalah tempat yang dibuat Monarch untuk penangkaran Kong. Dr. Eileen Andrews, seorang ilmuwan Monarch sekaligus ibu angkatnya Jia, menjelaskan kalau tempat itu tak akan bertahan lama. Tapi, jika Kong pergi, Godzilla akan mengincarnya karena tidak boleh ada dua Titan Alpha bersamaan. Kong terus membesar dan tempat tersebut semakin gak stabil. Lalu Jia menghampirinya dan ngasih tahu kalau Kong sedang marah. Dr. Andrew akan mencari solusi lain untuk keselamatan Kong. Scene pun beralih ke cerita masa lalu, di mana asal-muasal permusuhan makhluk Titan di bagian terdalam bumi yang tergabung secara alami. Godzilla si monster di Jepang dan Kong. Dari semua pertarungan yang Titan alami, sampai hanya menyisakan Godzilla dan Kong itu sendiri. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang pria bernama Bernie Hayes yang sedang mengisi siaran radio. Bernie mengungkapkan, setelah 5 tahun lamanya ia menyamar di Apex Cybernetics, kini saatnya ia akan beraksi menyapu semua kebohongan yang telah dilakukan Apex. Apex Cybernetics sendiri adalah organisasi teknologi yang didirikan Walter Siemens, yang katanya bertujuan untuk membebaskan dunia dari para Titan. Setelah berhasil mengelabui temannya agar nggak dicurigain, Bernie pun mulai melancarkan aksinya, di mana data di sana terdapat sesuatu sublevel 33 yang nggak diketahuinya yang akan dikirim ke Hong Kong. Gak lama ada peringatan, dan Bernie pun melanjutkan aksinya. Peringatan tadi adalah peringatan kemunculan Godzilla yang mendatangi kota. Bernie sempat terhenti karena di sana ada dua orang petugas, tapi saat sedang menjelaskan, mereka terkena serangan dari Godzilla, dan di dalam ruangan itu terdapat sublevel 33 yang dimaksud data sebelumnya. Diketahui, semalam Godzilla hanya mengincar markas Apex Cybernetics. Scene beralih selepas pulang sekolah ke seorang wanita bernama Madison Russell. Dirinya tampak tertarik dengan siaran yang dilakukan Bernie tentang kemunculan dan serangan Godzilla pada Apex semalam yang bukan suatu kebetulan. Di camp pengungsi Monarch, Madison coba menjelaskan ke ayahnya kalau ada yang gak beres pada Apex yang membuat Godzilla terpancing dan membuat serangan kemarin malam. Tapi Mark gak menggubris pernyataan anaknya. Sementara itu, Walter dan ketua petugas Apex, Ren, menghampiri kediaman Dr. Nathan Lin. Mereka minta bantuan Nathan untuk bekerja sama mengambil sampel sumber energi di bumi berongga dengan tujuan membuat senjata yang setara dan untuk melawan Godzilla itu sendiri. Bumi berongga adalah rumah para Titan dan Titan bisa menunjukkan jalannya. Karena itu, Nathan akan membujuk Eileen dengan membawa Kong ke tempat tersebut. Sempat menolak hal itu, Eileen pun setuju membawa Kong ke tempat yang dimaksud Nathan. Di sana Nathan nyamperin anaknya Walter. Wanita ini bernama Maya Simmons. Ia ikut ke sana disuruh Walter. Lalu mereka membahas perjalanan sumber energi jika mereka sudah sampai di bumi berongga. Di dalam tidurnya Jia terbangun karena merasakan perasaan Kong dan mencoba menghampirinya. Melihat dia di sana, Eileen mengajaknya pergi.
Tapi Jia menjelaskan kalau Kong sedang sedih dan marah, dan Kong gak percaya kalau kelompok mereka sedang membantunya. Kong sendiri yang berbicara itu. Kejadian itu pun dilihat oleh Nathan dan Maya. Keesokan harinya, Madison berniat ke tempat Bernie yang kesana ditemani seorang teman bernama Josh. Mereka tahu keberadaan Bernie dari penjual di sana, tapi gak segampang itu mereka bisa bertemu. Saat Madison ngenalin siapa dirinya, Bernie pun langsung menerima mereka. Di sana mereka berbincang. Madison percaya perkataan Bernie tentang serangan Godzilla kemarin bukan suatu kebetulan. Lalu Bernie ngasih informasi, suatu pengiriman kargo besar dikirim ke markas Apex di Hong Kong. Teknologi itu mencurigakan yang dapat memancing kedatangan Godzilla. Madison menawarkan kerjasama, di mana mereka akan coba membobol markas Apex. Kong sendiri sedang menikmati makan paginya. Semua jadi tahu kalau Kong bisa berkomunikasi. Nathan coba membujuk Aileen untuk mengendalikan Kong menggunakan Jia. Belum sempat dijawab, Jia merasakan ada sesuatu yang berbahaya mendekati Kong dan coba ngasih tahu kalau ada Godzilla yang terus mendekat. Kong tahu bahwa Godzilla ada di dekatnya, tapi karena semua orang telat mengambil keputusan, Kong tenggelam masih dalam keadaan terantai. Melihat Kong kesusahan, Nathan coba membantu melepaskan rantai di tubuh Kong. Dan pertarungan antar Titan pun terulang kembali. Kong tampak kewalahan karena di dalam air. Nathan lalu memutuskan buat pura-pura mati dengan matiin semua mesin demi keselamatan Kong. Cara itu berhasil, Godzilla pun pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Bernie, Madison dan Josh mulai merencanakan aksinya untuk mengungkap kebohongan Apex selama ini. Di sublevel 33, mereka melihat beberapa teknologi yang dibuat Apex. Karena ada yang datang, mereka terpaksa bersembunyi, yang di dalam ruangannya terdapat Skullcrawler yang entah akan diapakan oleh Apex. Secara singkat, Skullcrawler bisa digambarkan sebagai kadal raksasa berkaki dua dan kepala bagian atas yang diselubungi cangkang berwarna putih. Lalu mereka nggak sengaja tuh dibawa ke markas Apex yang ada di Hong Kong, dan artinya ada kesempatan untuk mereka mendapatkan jawabannya di sana. Untuk mencegah kedatangan Godzilla, Nathan dan lainnya melanjutkan perjalanan dari jalur udara dengan membawa Kong ke pos peluncuran bumi berongga. Lalu Jia disuruh membujuk Kong untuk pergi ke sana. Kong sempat gak mau, tapi akhirnya ia berhasil dibujuk dan mereka pun segera mengikuti kemana arah Kong pergi dan sampai di bumi berongga bersamanya. Kembali ke Bernie, Madison dan Josh yang sudah tiba di Hong Kong dan kembali melanjutkan misi mereka. Sedangkan Walter dan anak buahnya akan segera menguji coba proyek besar mereka. Bernie dan lainnya melihat secara langsung proyek besar yang dimaksud. Itu adalah Mecha Godzilla yang direncanakan akan menggantikan posisi dari Godzilla itu sendiri. Daya energi Mecha Godzilla-nya kurang. Walter nggak mempermasalahkan itu. Ia yakin Maya anaknya bisa menemukan sumber energi di bumi berongga. Mendengar percakapan itu, Madison dan lainnya jadi tahu penyebab Godzilla menyerang fasilitas Apex karena mereka mencoba menggantikannya. Setelah mendengar sinyal keberadaan Mecha Godzilla di Apex, Godzilla pun menuju ke sana. Sementara itu, Kong dan lainnya sudah sampai ke tempat yang dimaksud. Kita diperlihatkan ke markas Apex lagi, di mana Bernie dan lainnya coba mencari jalan keluar. Tapi Madison membawa mereka ke tengkorak Ghidorah yang lagi diprogram DNA-nya. Di dalamnya terdapat Trent sebagai pilot Mecha Godzilla. Untungnya ia tak sadarkan diri. Godzilla sendiri sudah sampai di Hong Kong. Di bumi berongga, Kong membuka sumber energi dengan kapak yang didapatnya di sana. Sebagai salah satu Titan yang masih hidup, Godzilla merespon itu. Dengan tidak sepengetahuan Aileen, Maya mengambil sampel sumber energi untuk diberikan ke ayahnya. Auman kemarahan Kong membuat makhluk yang ada di sana meresponnya. Setelah dapat yang diinginkan, Maya dan pasukannya pergi dan ayahnya memaksa tanpa pikir panjang untuk memasang energi itu ke Mecha Godzilla-nya. Gak lama karena alasan tadi, Godzilla berhasil membuat lubang tembusan ke bumi berongga. Kedua Titan itu pun saling merespon dengan auman. Kong juga menewaskan Maya dan pasukannya yang udah lancang. Dengan hancurnya tempat tersebut, Kong dengan kapaknya dan semua orang di sana pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Madison dan lainnya masih mencoba menghentikan kejahatan Apex. Tapi sayangnya mereka ketahuan dan tertangkap. Lalu Kong dan lainnya berhasil keluar dari sana. Pertemuan antara Godzilla versus Kong pun terulang kembali.
Pertarungan kedua itu dimenangkan oleh Kong, sedangkan Bernie dan lainnya dibawa ke hadapan Walter Simmons, pimpinan Apex. Pertarungan antara dua Titan gak habis di situ. Monster itu pun kembali bertarung, dan pertarungan kali ini dimenangkan oleh Godzilla. Kejadian tadi itu membuat Kong sangat lemah. Setelah mendapatkan sumber energi, Apex mulai mengaktifkan Mecha Godzilla kembali dengan energi yang lebih besar. Tapi aksi mereka tak berjalan lancar, yang mengakibatkan kegagalan sistem. Godzilla tahu ada proyek Apex pengganti dirinya yang sudah bergerak. Lalu Godzilla bertindak untuk menyerang Mecha Godzilla yang tanpa kendali itu. Karena beda kekuatan, Godzilla kalah jauh dan kewalahan menghadapi musuhnya itu. Madison, Josh, dan Bernie masih mencari cara agar menghentikan sistem itu. Dia pun dibuat sedih karena detak jantung Kong terus melemah. Lalu Nathan melakukan serangan kejut untuk bisa ngebangkitin Kong lagi. Cara itu berhasil menyadarkan Kong. Dia kemudian meyakinin Kong kalau Godzilla bukanlah musuh, dan musuh sesungguhnya ada di depan mata. Sejak saat itu, Kong bangkit untuk membantu melawan Mecha Godzilla. Setelah berbagai cara, mereka berhasil mematikan sistemnya. Tapi percobaan itu sia-sia karena Mecha Godzilla sudah sepenuhnya berjalan sendiri. Kerjasama antar Godzilla dan Kong pun terjalin di sini. Nah, akhirnya Mecha Godzilla pun berhasil dikalahkan, dan semua orang pun kembali aman dari serangan apapun. Kemudian Godzilla sendiri bisa kembali pergi dengan tenang, sedangkan Kong kembali menjalankan kehidupannya di bumi berongga dengan pengawasan Monarch, dan filmnya pun selesai. Gimana nih pendapat teman-teman? Film ini bisa ngajarin ke kita kalau keserakahan itu adalah hal buruk dan gak boleh dilakuin. Dan kalau ada request film, tulis di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.